Shalom, selamat pagi sahabat Yesus, cinta Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit, He is risen, haleluya. Mari kita berdoa. Oh Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kebangkitan Yesus. Yang kami tahu Bapa, kebangkitannya juga membangkitkan hidup kami dari dosa-dosa kami, dari segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Kami dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia Engkau di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sedia untuk dengar firman Tuhan dan kami mau lakukan. Mari Roh Kudus sertai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semoga sukacita, damai sejahtera berserta saudara semua. Haleluya. Saudara, kita nyanyikan sebuah pujian sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang cukup panjang hari ini. Oh, puji Tuhan. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Lord, I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Lord, I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Lord, I believe in the name of Jesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya ganti tempat lagi. Setelah ini saya nggak tahu saya harus cari tempat di mana. Karena di dalam, di ruang sebelah juga udah berisik ya. Jadi ngebangunin anak-anak. Jadi saya pindah ke unit yang terpisah dari rumah. Tapi kalau tetangga sekarang yang komplain, saya harus cari tempat lain. Puji Tuhan, mari kita segera baca firman Tuhan yang cukup panjang hari ini dari Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 32. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yafet ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah-daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misran, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur.
lalu mendirikan Ninive, Rehobot Ir dan Kalah, dan Resen di antara Ninive dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan anak Ludim, orang Ananim, orang Lebabim. Maaf saudara, lampunya juga kurang terang, sama tulisannya juga kecil, jadi agak struggling saya baca ya. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah daerah Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom Gomora, Atma dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lalu lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua orang Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahirlah 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selek, Hasar, Mewet dan Yerah, Hadoram, Uzal dan Dikla, Obal, Abimael dan Sheba, Ofir, Hawila dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Wow. Baca nama-nama aja udah bingung kita ya. Too many names. Ya, tapi itulah kita mau baca. Kita di sini kan Bible study. Jadi kita baca Alkitab. Tidak ada yang kita lewatkan dari awal sampai akhirnya. Karena saya di sini bukan khotbah, kita sama-sama belajar. Jadi kita dari awal, apapun itu, meskipun kita nggak ngerti ya nama-nama begitu banyaknya, tapi kita teruskan. Kejadian 10 ayat 1 sampai 32, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet. Kalau dalam bahasa Inggris, nations descendants from Noah. Jadi bangsa-bangsa keturunan Nuh ya. Ayat 1, inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah, lahirlah anak laki-laki bagi mereka. Jadi Sem, Ham dan Yafet melahirkan anak-anak laki-laki setelah keluar dari bahtera, setelah air bah selesai. Ayat 2 disebutkan nama-nama dari keturunan Yafet. Yafet ayat 2 sampai 5. Keturunan Yafet mendapatkan 7 anak laki-laki. Gomer, anak Yafet, mendapatkan 3 anak laki-laki. Saya tidak sebutkan semua anaknya di sini. Kita yang penting-penting aja. Dan anak Yafet yang lainnya itu Yawan. Dia melahirkan 4 anak laki-laki. Dari mereka inilah dikatakan bangsa-bangsa pesisir terbentuk. Mereka terpisahkan di daerahnya masing-masing menurut bahasa, kaum, dan bangsa mereka. Jadi pada waktu itu disebut sudah ada bahasa yang berbeda, berarti bahasanya sudah tidak satu lagi ya. Keturunan atau generation dalam bahasa Hebrew disebut toldot. Sebenarnya toledot, tapi dari bahasa aslinya toldot. Ini merupakan genetic line that come from atau generated from a person or event, yaitu garis keturunan yang datang dari seseorang atau suatu peristiwa.
Nah, di dalam Alkitab, Kejadian, ada 9 spesifik toledot atau generasi. Yang obvious, yang dikatakan di sini yang pertama adalah creation, ya. Atau cerita peristiwa tentang penciptaan langit dan bumi di Kejadian 2 ayat 4. Jadi toledot saya sudah bilang tadi adalah suatu peristiwa, satu garis keturunan yang datang dari seseorang, dan di dalam kitab Kejadian itu ada 9 spesifik. Toledot yang pertama adalah tentang creation, tentang peristiwa penciptaan langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 4. Dikatakan di dalam firman, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Yang kedua adalah Adam, ya, generasi peristiwa Adam. Kejadian 5 ayat 1. Dikatakan di sana, inilah daftar keturunan Adam. Terus yang ketiga, Nuh dan anak-anaknya. Ada di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Jadi ini yang dimaksud dengan toledot, ya. Cerita tentang garis keturunan. Kejadian 10 ayat 1, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ini yang sekarang kita sedang bahas dan sudah kita baca tadi. Ada lagi yang lain-lain, tadi dibilang ada 9, nanti saya singgung kalau kita sudah sampai pada pembacaan tersebut, karena kita sampai pada keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi kita berhenti di situ saja, ya. Kita lihat dalam ayat ke-5 dikatakan mereka ini keturunan-keturunan Yafet, dia tinggal di daerah pesisir. Ini berarti mereka hidup di area yang bisa dijangkau dengan kapal. Waktu itu kapal itu sangat penting bagi mereka, ya, karena dari satu tempat ke tempat lain, terutama melewati laut-laut kecil ataupun danau-danau, mereka memerlukan kapal-kapal. Jadi mereka yang tinggal di daerah pesisir, yaitu keturunan Yafet ini, berarti mereka pencariannya juga sekitar daerah situ, jadi perikanan atau nelayan dan sebagainya. Daerah pesisir ini kalau dikatakan, saya lihat di catatan kaki itu di daerah cekungan Mediterania, ya, saya lihat dari footnote di Alkitab. Dan juga di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa mereka ini, keturunan Yafet ini adalah Gentiles. Dikatakan Gentiles. Gentile berarti mereka keturunan Yafet yang di luar Yahudi. Atau Gentiles itu bukan orang Yahudi atau orang yang tidak termasuk bangsa-bangsa yang terpilih atau outsider. Dari keturunan Yafet sampai Dodanim itu ada 14 keturunan, ya. Sekarang kita masuk ayat ke-6 sampai 8. Ham mempunyai 4 anak laki-laki, termasuk di dalamnya Kanaan. Mereka adalah Kus, Miraim, Put, dan Kanaan. Kus mempunyai beberapa anak laki-laki, di antaranya adalah Nimrod. Nah, ini yang dikatakan bahwa ia adalah orang yang mula-mula sekali mempunyai kekuasaan yang besar, karena dia banyak kekuasaannya dari beberapa tempat, ya. Dan dia mengatakan juga, ayat 9 mengatakan bahwa ia seorang pemburu yang gagah berani. Ayat 10 sampai 12, saudara, ini adalah nama daerah-daerah kekuasaannya Nimrod, ya. Yaitu ada Babel. Saya ambil nama kota-kota yang kita sudah familiar aja atau pernah kita dengar, yaitu Babel, Asyur. Nah, di Asyur ini ia mendirikan Niniwe dan Rehoboth-ir dan juga kota Kalah. Dan di antara Niniwe dan Kalah dia juga mendirikan kota yang namanya Resen. Ayat 13 sampai 14, anak Ham, Misraim. Salah satu dari anak Ham, Misraim, melahirkan anak-anak yang menjadi bangsa-bangsa. Dan dari keturunan mereka inilah, ya, tadi banyak sekali bangsa-bangsa itu. Dari beberapa mereka, kelompok ini timbul satu keturunan, yaitu orang Filistin. Bangsa Filistin. Ayat 15, anak Ham, Kanaan, memperanakan banyak anak laki-laki.
Dan daerah Kanaan adalah dari Sidon, Gerar, dan Gasah ke arah Sodom dan Gomora sampai Lasa, itulah keturunan Ham. Dikatakan dalam Bible di ayat 20-nya. Dari 15 sampai 20. Ayat 21 tentang keturunan Sem, abangnya Yafet dikatakan di sini. Mengapa? Berarti Sem abangnya Yafet, abangnya si Ham juga ya, berarti anak tertua ya. Mungkin, coba nanti kita lihat lagi, kita bahas lagi. Ayat 21 sampai 29 itulah keturunan Sem dan keturunan anak-anak Sem. Ayat 30 kita juga akan lihat nanti ada pengulangan lagi dari keturunan Sem, karena memang dari keturunannya ada orang-orang yang Tuhan pakai, yang sudah kita kenal. Nama-nama yang familiar dengan telinga kita. Ayat 30, daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar dan seterusnya. Ayat 31, itulah keturunan Sem menurut kaum, bahasa dan tanah dan bangsa mereka. 32, dari situlah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Saudara, saya melihat pada peta, pada daerah ya, masing-masing anak Nuh, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Itu ada daerahnya masing-masing, kekuasaan yang diberikan pada waktu itu. Dan saya juga melihat daerah itu, daerah Sem, daerah Ham, dan Yafet pada peta masa kini. Itu memberikan saya sedikit gambaran yang lebih jelas. Daerah Yafet kalau saya lihat dia ada di atasnya ya. Terusnya Sem di tengah sini, and then Ham, besar sekali daerah kekuasaannya di sana ya. Daerah Yafet itu termasuk sekarang ya. Turki, Italia, Bulgaria, Greece, Montenegro, Albania, daerah Eropa Timur. Tapi pada waktu itu di situ ada Turki dibilang dan juga Greece ya. Daerah Sem itu termasuk Syria, Jordan, Saudi Arabia, Damaskus, Aman, Irak. Di situ dimasuk Syria, masuk Jordan dan Irak juga ya, daerah-daerah itu ya. Dan daerah Ham termasuk di dalamnya itu Mesir atau Egypt, Libya, Algeria, Tunisia, Afrika, dan beberapa negara Arab juga. Dan dari ketiga anak Nuh inilah kita sudah lihat bahwa keturunan mereka terpencar kemana-mana. Genealogi atau sejarah keturunan dari Sem juga akan kita lihat lagi nanti saudara, diulangin lagi ya di Kejadian 11 ayat 10 sampai 17. Kenapa? Hanya keturunan dari Sem yang diulang lagi. Karena keturunan Sem mewakili the chosen line of Noah descendant. Garis keturunan yang terpilih, mewakili garis keturunan yang terpilih dari keturunan Nuh. Dari garis keturunan Sem nanti akan lahir Abraham dan juga bangsa Israel, dan akhirnya akan sampai kepada Yesus. Keturunan Sem atau Semite menurut scholars atau ahli-ahli pada waktu itu berkaitan dengan bangsa Elam. Bangsa yang tinggal di daerah Iran saat ya. Bangsa Elam, juga ada bangsa Asyur. Ini mereka yang tinggal sepanjang sungai Tigris dan di daerah Irak. Dan sebelah timur Irak, dekat dengan perbatasan Irak dan Iran. Terus juga dari bangsa Sem ini lahir bangsa Us. Keturunan Sem lahir bangsa Us yang berdiam di semenanjung Arab atau daerah Edom. Ada bangsa Mes di Asia Tengah. Terutama dari keturunan anaknya Sem yang bernama Eber yang melahirkan Peleg dan Yoktan. Ya, keturunan mereka menjadi suatu bangsa di Arab. Jadi Yoktan ini adalah bapak atau keturunan dari bangsa Arab Selatan dikatakan. Terus saudara, ketika kita baca seperti ini, tadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Sem abangnya Yafet.
Sebenarnya siapa sih yang paling tua gitu ya? Ini sekedar intermezzo aja. Siapa yang paling tua? Apa Sem paling tua? Yafet nomor 2, Ham yang paling muda. Karena di ayat sebelumnya kita lihat. Di dalam Kejadian 6 ayat 10 dikatakan anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Biasanya dalam Alkitab itu nama anak-anak itu diurutkan menurut usia atau kelahiran mereka. Sem, Ham, dan Yafet. Kalau lihat dari situ berarti Sem nomor 1, Ham di tengah, Yafet di bawah. Ya. Tapi di Kejadian 9 ayat 24 dikatakan Ham sebagai anak bungsu Nuh. Ketika ia mempermalukan ayahnya, melihat kemaluan ayahnya, dikatakan bahwa ia anak bungsu, dia melaporkan kepada kakak-kakaknya, kepada Sem dan Yafet. Jadi di situ dikatakan Ham sebagai anak yang bungsu. Tapi kita lihat lagi di Kejadian 10 ayat 21 yang barusan kita baca, dikatakan the brother of Yafet, the elder. Jadi Yafet, the brother of Yafet. Yafet adalah adik Sem. Sebenarnya harusnya Sem, Yafet, dan Ham. Jadi ini tidak jelas siapa yang nomor 1, 2, dan 3-nya. Kemungkinan mengapa Alkitab memberi urutan Sem sebagai urutan yang pertama, mungkin bukan berdasarkan kelahirannya, tapi berdasarkan panggilannya dan fungsinya sebagai bapak moyang dari keturunan Abraham dan dari keturunan yang membawa Tuhan Yesus. Dan orang-orang scholars ini atau ahli-ahli ini juga mereka tidak dapat mengambil suatu kesimpulan yang pasti. Jadi kita tinggalkan saja ya, just leave it there. Cuman sebagai confusing aja kita kalau orang-orang yang membaca dari awal sampai ya, makanya setelah kita membaca beruntun Alkitab, saya ada satu ingat jadi yang lalu loh dulu kemarin Ham dibilangnya anak termuda. Ini kakaknya dia. Nah sekarang di sini kok begini. Terusnya selanjutnya lagi kok begini. Ini nggak jelas. Jadi siapa yang kakaknya, siapa yang adiknya, siapa nomor 1, siapa nomor 2, sama siapa nomor 3 gitu. Kalau kita cuma baca pada perikop itu aja, kita akan ambil langsung, oh dia anak pertama, oh dia anak kedua. Tapi ketika kita membaca perikop sebelumnya, nah kita akan jadi ada nggak kejelasan siapa yang pertama, kedua, ketiga. Dan setelah saya selidiki atau googling siapa sih anak pertama, kedua, ketiga dari urutannya ini dari Nuh, ternyata scholars juga belum ada mendapat satu kesepakatan siapa anak pertama, anak kedua, ketiga. Nah di situ jadi jelas saudara, mengapa kita harus membaca Alkitab dari awal dan terus karena ada berkesinambungan dan di situ kita bisa melihat. Nah pelajaran apa yang menjadi perhatian kita atau poin kita dari pembacaan hari ini tentang keturunan, nama-nama yang begitu banyak. Untuk menyebut namanya aja saya udah susah ya. Tapi apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama kita akan tahu history atau sejarah. Sejarah sangat penting saudara, paling tidak kita punya sedikit pengetahuan asal-usul seseorang, suatu bangsa, atau sesuatu. Sebenarnya ya, kalau kita artikan his story, his itu ada dia, Yesus ya, kalau kita mau kembalikan, and story itu cerita atau sejarah. Jadi ya, history sebenarnya cerita tentang Tuhan Yesus, tapi itu sebagai orang Kristen. Dan sejarah secara umum, history secara umum kita sudah tahu apa arti history. Jadi kita tahu sejarah juga tentang bangsa-bangsa ya, dari mana mereka datang, kemana mereka pergi, seperti keturunan Sem, keturunan Ham, keturunan Yafet, di mana mereka tinggal. Bangsa-bangsa apa yang lahir dari keturunan mereka. Jadi kita sudah tahu, tadi saya sudah sebutkan bangsa-bangsa dari keturunan Sem di mana, Yafet tinggal di mana, dari keturunan Ham mereka tinggal di mana. Jadi juga mereka bangsa-bangsa pada waktu itu ada kaitannya dengan bangsa-bangsa masa kini. Karena saya lihat juga ya, ketika saya melihat peta di dalam Alkitab itu ada daerah kekuasaan Yafet di atas sini ya, dan juga Sem
and then Ham daerah sini, dan juga ada Mediterranean Sea di antaranya, di lengkungan Mediterranean Sea ini atau Laut Mediterranean ada di situ. Nah setelah itu saya lihat, saya nggak tahu ini negaranya apa-apa gitu kan, tapi setelah lihat lagi saya buka peta untuk saat ini, sama seperti di dekat lengkungan Laut Mediterania itu, disitulah ada negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi, jadi lebih jelas. Dan kita tahu dari anak Nuh yang tadi, yang Sem, inilah lahir bangsa Israel atau bangsa Semitik. Mereka memakai dua language, dua bahasa, yaitu bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, dan bahasa Aramaik, yaitu bahasa Aram. Ini yang bahasa yang dipakai oleh Middle East people, ya, atau mungkin sekarang bahasa Arab kali ya. Nah, saudara, history atau sejarah itu sangat bermanfaat untuk memberikan kita tambahan pengetahuan. Jadi, poin pertama dari pembacaan ini kita mendapatkan satu pengetahuan tentang sejarah. Yang kedua, kita melihat rencana Allah untuk manusia memenuhi bumi setelah air bah mulai terlihat. Hanya dengan 3 orang anak Nuh yang keluar dari bahtera, bangsa-bangsa yang baru terbentuk, dan mereka tersebar ke seluruh bumi, ke berbagai-bagai benua yang lain. Seperti tadi saya sudah katakan, ada yang di benua Afrika, Eropa, Asia, dan Arabia. Dari 3 keturunan ini mereka tersebar kemana-mana. Perintah Allah untuk berkembang biak, beranak cucu, dan memenuhi bumi pun berjalan dan terjadi. Yang ketiga, poin ketiga, kita tahu dari ketiga anak Nuh ini ada keturunan-keturunan mereka yang menjadi bangsa yang terbuang atau outsider, yang dalam bahasa Inggris dinamakan Gentiles. Itu tadi dikatakan beberapa dari anak Yafet, mereka yang tinggal di pesisir, dia disebut Gentiles. Juga anak-anak Ham, ya, karena kutukan dari Nuh, dia menjadi orang yang terbuang, outsider, Gentiles. Cuma satu yang menjadi orang terpilih, bangsa yang terpilih dari keturunan Sem. Dan kita juga tadi sudah baca bahwa dari keturunan Ham, bangsa Filistin ini terjadi atau ada. Jadi kita tahu kemudian bangsa Filistin ini yang akan menjadi musuh bebuyutan dari bangsa Israel, bangsa keturunan Sem. Saudara, kita lihat di sini, awal manusia adalah saudara bersaudara. Tapi karena kutukan Nuh atas Ham, generasi atau keturunan anak-anak Nuh ini menjadi seteru atau lawan. Yang keempat, saudara, apa poin yang kita dapat dari pembacaan ini? Kita mau sebagai orang tua, kita diingatkan lagi supaya berhati-hati dengan perkataan kita. Supaya jangan ada kutuk, sumpah serapah, dan kata-kata buruk keluar dari mulut kita kepada anak-anak kita. Supaya ada keharmonisan di antara keturunan mereka dan keturunan saudara-saudara mereka. Juga antara keturunan anak yang pertama ke yang kedua, ke cucu, ke cicit, dan seterusnya. Jangan sampai karena hujatan atau kutukan kita, seperti yang Nuh perkatakan kepada anaknya Ham, keturunan kita jadi berantakan dan berontak. Jadi sekali lagi kita diingatkan untuk hati-hati dengan perkataan kita. Dan kita juga diingatkan poin yang kelima, bahwa anak-anak kita atau keturunan kita adalah anugerah pemberian Allah. Jadi mari kita kasihi mereka, kita rawat, kita didik, kita arahkan anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk menutup, saya membacakan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Apa yang kita haruskan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Diingatkan di sini, Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Ini yang harus kita lakukan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap saat apapun yang kita lakukan, pakai kesempatan itu untuk membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Untuk mengatakan kepada mereka, Allah mengasihi. Dan kita juga harus mengasihi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan akal budi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman Engkau Tuhan, sudah diingatkan kembali Bapa untuk berhati-hati dengan mulut kami, dengan perkataan kami, supaya tidak seperti Nuh yang mengutuk anaknya, keturunannya menjadi anak-anak yang saling bertengkar. Oh Bapa, kami mau keturunan kami, kedua, ketiga, cucu, cicit, dan seterusnya Tuhan, mereka hidup rukun, mereka hidup bersatu, mereka hidup saling mengasihi. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau juga sudah memberikan kami sedikit pengetahuan dari pembacaan firman hari ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami tahu sekarang bahwa setiap bangsa datang dari satu keturunan yang sama Tuhan. Kami saudara bersaudara, seluruh bangsa di dunia ini kami bersaudara. Karena itu ajar kami untuk saling mengasihi tanpa melihat bangsa, tanpa melihat dari mana mereka datang, apa latar belakang mereka Tuhan. Bapa, terima kasih, biar kami satu hati mendoakan bangsa-bangsa ini Tuhan. Berikan pemerintahan yang baik dan benar. Pemerintahan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan hikmat yang Kau berikan kepada mereka. Ada hikmat dan understanding daripada Engkau Tuhan. Wisdom and understanding, hikmat dan juga pengetahuan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami doakan setiap bangsa-bangsa ini, biar ada damai, sejahtera, kasih pada setiap mereka. Dan juga pada para pemimpin Tuhan, ada roh takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami Tuhan khusus berdoa untuk Myanmar, untuk Burma Tuhan, yang saat ini sedang bergejolak di negara ini Bapa. Kami berdoa minta proteksi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada proteksi Tuhan untuk orang-orang-Mu Bapa, umat-Mu yang percaya dan mereka yang tertindas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus-Mu melalui malaikat-malaikat-Mu juga. Mereka melingkupi, mereka membungkus, tutup bungkus sehingga siang jahat tidak terjadi kepada mereka. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang menindas Tuhan, mereka yang membunuh Tuhan. Bapa, berikan Tuhan hikmat-Mu kepada mereka, turun atas mereka, berikan hati yang mengasihi. Jangan ada lagi kebencian Tuhan, jangan lagi ada amarah di dalam diri mereka Tuhan. Engkau ampuni Bapa, dan Engkau juga berikan pertobatan bagi mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan negeri ini Tuhan, Myanmar, Burma, ke tangan Tuhan. Bapa, Engkau dengar setiap cerita umat-Mu di sana. Dan kami dari sini membantu dengan doa. Kami percaya ada roh proteksi, ada malaikat-Mu yang melindungi umat. Terima kasih Bapa, Kau curahkan damai sejahtera untuk negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Engkau dengar dan kami percaya Engkau akan melakukan. Karena kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. In Jesus' name we pray. Amen. Nikmati hari saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.